Pernah merasa kalau kamu bisa mengendalikan hasil sesuatu, padahal sebenarnya kamu tidak punya pengaruh apapun? Contohnya sederhana, orang yang menekan tombol lift berulang-ulang sambil berharap liftnya datang lebih cepat. Atau orang yang melempar dadu dengan keras supaya dapat angka tinggi. Atau trader yang merasa kalau aku fokus, market pasti nurut. Itulah yang disebut illusion of control ilusi. Bahwa kita bisa memengaruhi sesuatu yang sebenarnya murni acak atau di luar kendali kita. Asal-usul teori ini. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Ellen Langer, seorang psikolog dari Harvard. Pada tahun ke-1975, dalam eksperimennya, ia meminta sekelompok orang memainkan permainan undian acak. Namun, satu kelompok diperbolehkan memilih sendiri tiketnya, dan kelompok lain diberi tiket secara acak. Apa yang terjadi? Kelompok yang memilih sendiri menolak menukar tiketnya, walau peluang menangnya sama, dan menilai tiket mereka lebih berharga. Mereka merasa memiliki kendali, padahal secara statistik tidak ada bedanya. Bukti ilmiah lainnya, penelitian demi penelitian menguatkan satu hal. Semakin besar rasa percaya diri atau keterlibatan seseorang, semakin besar juga ilusi kontrol yang dia rasakan. Dalam dunia keuangan, trader profesional pun tak luput dari bias ini. Mereka merasa keputusan mereka akan mengendalikan arah pasar. Padahal, market tetap tidak peduli. Studi dari Barber, Odean, menunjukkan bahwa investor yang terlalu aktif dan merasa paling tahu arah pasar justru merugi lebih banyak dibanding yang pasif. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pemain mesin slot yang lebih percaya diri saat menarik tuas sendiri ketimbang mesin otomatis. Orang tua yang merasa anaknya bisa jadi sukses hanya karena pola asuhnya. Padahal, ada banyak faktor luar karyawan yang merasa dirinya bisa mengendalikan hasil rapat, padahal keputusan sudah ditentukan dari atas. Penonton pertandingan bola yang berpikir keras supaya timnya menang. Pasien yang lebih percaya pada pengobatan yang ia pilih sendiri. Meski secara klinis tidak lebih efektif, kenapa kita punya ilusi kontrol? Ada dua alasan besar. Otak kita benci ketidakpastian. Jadi, kita menciptakan narasi palsu untuk merasa lebih aman. Kendali meskipun semu membuat kita merasa stabil. Budaya sukses pribadi. Kita diajarkan sejak kecil bahwa kesuksesan ditentukan oleh usaha. Tapi tidak semua hasil hidup ditentukan oleh usaha. Ada variabel lingkungan, genetik, sistem sosial, bahkan keberuntungan. Bahaya dari ilusi ini bisa membuat kita menyalahkan diri sendiri atau orang lain secara tidak adil. Bisa mendorong kita untuk terus mempertahankan keputusan bodoh hanya karena merasa masih bisa dikendalikan. Bisa bikin kita jadi overconfident dan akhirnya membuat kesalahan fatal. Tapi, apakah ilusi kontrol selalu buruk? Menariknya, tidak selalu. Dalam dunia medis, pasien yang merasa mereka punya kontrol atas pengobatan mereka cenderung sembuh lebih cepat. Studi bahkan menunjukkan bahwa ilusi kontrol bisa meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri. Jadi, kadang percaya bahwa kita bisa mengendalikan sesuatu, walau hanya ilusi bisa jadi kekuatan psikologis. Akhir kata, hidup ini ibarat perahu di laut besar. Kita bisa mendayung, kita bisa mengatur layar. Tapi arah angin, itu bukan kuasa kita. Nah, sahabat Tripiner, kalau kamu merasa hidupmu bisa dikendalikan sepenuhnya, hati-hati. Bisa jadi kamu sedang berada dalam ilusi kontrol, dan justru itu yang membuatmu kehilangan arah sebenarnya.